Boruto semengerikan ini kekuatan dewanya. Yo, sebagai bagian dari Otsutsuki murni nakama, Boruto memang dianggap sebagai potensi tertinggi ras manusia yang memiliki kekuatan Otsutsuki sejauh ini. Dia memiliki kemampuan-kemampuan yang bisa dibilang privilege yang dibarengi kerja kerasnya sendiri loh. Dia itu hampir menguasai teknik dari para leluhurnya pula. Salah satu yang menjadi daya tarik nantinya itu adalah teknik terbang Dewa Petir di mode Otsutsuki-nya itu kan. Kita ingat betul bahwa para guru dan leluhur Boruto itu selalu berkaitan dengan pengguna teknik kecepatan loh, maupun portal-portal dimensi. Nah, apakah Momoshiki akan menunjukkan pada kita bahwa portal dimensi karma itu memang bisa digunakan untuk membuat berbagai macam atribut ya. Konon Momo ini bisa memanipulasinya pula dan membuat matahari di dimensinya sendiri loh. Bukankah itu menarik jika Boruto mengkombinasikannya dengan jiwa dalam dirinya itu? Sampai detik ini dia akan punya tambahan julukan yang melambungkan namanya di masa depannya itu kan. Dan ingat, dia itu punya sel Otsutsuki Dewa Shibai. Nah, let's go, kita mulai. Ayo pemerhati anak emas, sebelum pembahasan kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Vortex kita akan ada pembahasan per episode fanfiction Boruto nih. Lagi rame banget tuh, dan kita juga konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date ngebahas perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Sodeshi kita akan bahas beragam anime shonen nih, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe ketiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sangki udah dewasa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Gini nakama, kalian harus tahu nih bahwa kedikdayaan Boruto yang dikenal memiliki beragam kekuatan yang terhubung dengan dewa ini juga membuat dia dicap ke berbagai hal baru loh. Salah satu julukan yang sudah melambungkan nama Boruto itu adalah versi database VJam sebelumnya, The God Killers, yaitu memang sempat disebutkan dari nama Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection ya nakama. Luar biasa sih memang. Selain itu dia juga dicap sebagai shinobi yang menanggung nasib dunia ini. Berat sekali nggak sih? Kedua julukan itu sangatlah relate dengan kondisi Boruto baik dulu maupun sekarang ini. Ini berdasarkan karena kejadian tersebut. Yang pertama karena untuk menggambarkan bahwa Boruto sudah dianggap membunuh beberapa Otsutsuki di masa lalu. Untuk julukan kedua sendiri terlihat sangat mencerminkan beban yang sedang dibawanya sekarang. Maka dari itu sangat tidak berlebihan ya bahwa Boruto itu memiliki hal yang luar biasa seperti sekarang ini. Dunianya sendiri apa yang sedang dijajah oleh Kawaki karena rasa cinta butanya tersebut. Kini Boruto menanggung itu semuanya seorang diri. Kala itu kita pernah menyebutkan jika kekuatan Boruto itu bersumber pada Kaguya kan. Namun semuanya sudah berkembang sekarang ini dan malah nyambung pula pada kekuatan Shibai loh. Singkatnya memang ada benarnya bahwa Kaguya terlibat di sana. Kita tahu bahwa Naruto Hinata itu adalah sama-sama keturunan Otsutsuki ya. Lalu juga sudah dikatakan bahwa Uzumaki ini dikatakan adalah pewaris dari keturunan Hagoromo. Artinya Rigoro Senin itu adalah leluhur dari Naruto dan klannya di masa lalu. Sementara sang adik Hamura itu mewariskan keturunannya salah satunya untuk klan Hyuga. Bahkan validasi itu ditunjukkan dalam The Last Movie ketika Tondari mengatakan Hyuga sangat penting untuknya. Yang menjadi validasi tambahan nakama, klan Hyuga yang menganut sistem keluarga cabang dan utama itu ternyata juga memiliki kemiripan dengan Otsutsuki pula loh. Lalu sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi ketika keturunan Hagoromo dan juga Hamura itu menikah? Apakah akan mendapati dan terjadi sesuatu kepada pewarisnya? Ya sederhananya anaknya juga akan mewarisi kekuatan dari Otsutsuki kan. Secara biologis serta ikatan sang anak akan ada kemiripan dengan salah satu leluhurnya. Nasib Boruto ini adalah representasi tersebut sob. Kayaknya Naruto itu di masa mudanya dengan Boruto di masa muda seperti ini levelnya juga udah beda ya. Ya kalau mau jujur-jujuran sih Boruto itu jauh lebih overpower. Salah satu validasinya itu adalah dengan bangkitnya Byakugan dan juga Byakugan. Kita tahu bahwa Boruto dan juga Himawari itu telah membangkitkan kekuatan dari Doujutsu ini ya, dimana Boruto sendiri memiliki Byakugan di mata kanannya itu juga bersumber kekuatan dari klan Otsutsuki.
Bahkan yang jadi keuntungan Boruto sekarang itu, dia itu mendapati Toneri, sosok Otsutsuki yang berjasa dalam membantunya untuk mempercepat kebangkitan Hyuuganya sehingga bisa digunakan lebih awal. Tentu dengan catatan di sini, Toneri itu bukanlah makhluk yang memberikan Hyuugan Boruto itu ya. Kekuatan Hyuugan itu adalah perpaduan antara Naruto dan juga Hinata, dimana mungkin karena mereka itu juga keturunan dari Otsutsuki, yang notabene adalah keturunan dari Hamura dan juga Hagoromo. Maka kekuatan itu sama aja dengan kekuatan yang bersumber dari Kaguya dengan penggabungan tersebut. Tetapi nakama, setelah informasi perihal Kashin Koji yang mengatakan kebenaran bahwa anggota Kara Inti itu semuanya diberikan sampel DNA Shibai, ini malah makin nyambung lagi loh, dan pada akhirnya terkait dengan Shibai pula. Kenapa? Karena Boruto ini juga memiliki DNA Shibai tersebut hasil pertempurannya dengan Boro kan. Kalian nggak momen itu, Mitsuki memang dianggap berperan besar dalam hal ini ya. Di sana Mitsuki ini sempat menggunakan ularnya itu untuk menyerap darah dari tubuh Boro hanya untuk membuat antibodi virusnya itu bekerja. Lalu Mitsuki lah yang menyuntikkan darah itu ke Boruto, Kawaki dan yang lainnya kan, yang membuat mereka kebal terhadap virus itu. Dan sekarang itu memang bisa disimpulkan ya bahwa sel-sel Shibai itu telah berpindah kepada Boruto, Kawaki sendiri. Sarada juga mungkin ada di sana itu tentu adalah Mitsuki yang juga menanamkan sel DNA Shibai ke tubuh rekannya sendiri. Kami pikir nakama setelah insiden itu kebenaran bahwa sel-sel yang dipindahkan Mitsuki ke tubuh Boruto itu pasti beresonansi dengan sangat baik dengannya ya, sehingga dia akhirnya memiliki penampilan yang mirip sekali dengan Shibai dalam bentuk Otsutsuki-nya itu. Banyak sekali yang percaya bahwa Boruto itu nanti akan bisa membangkitkan kekuatan yang terhubung dengan Shibai pula kan. Itu salah satunya adalah Hyuugan-nya. Dan itulah kenapa salah satu alasan Hyuugan itu belum dimunculkan dalam ceritanya itu karena sangat istimewa. Hyuugan sendiri terlibat pada kemampuan Dewa Shibai. Ada momen-momen patung yang menampilkan mata-mata seperti Hyuugan itu kayaknya suatu representasi di masa depan, jika Hyuugan memang terhubung dengan itu semuanya. Nah sekarang ini konsep inkarnasi sangat kuat di era Boruto kan. Mungkin juga ya bahwa Shibai itu sengaja manifestasikan dirinya kepada Boruto sendiri, karena kalau melihat tanduk Boruto yang malah tak menyerupai Momoshiki dan lebih condong ke Shibai itu, kayaknya bakal ada plot twist juga nggak sih? Era masa depan Boruto itu memang sangat sulit untuk diprediksi bagaimana akhirnya nanti. Namun untuk kekuatan Shibai kami pikir itu menjadi sebuah anomali terbesarnya, karena Boruto itu sekarang dia aja udah seperti ini, bangsa Otsutsuki pada turun semuanya, dia pedas banget tuh. Dan juga misteri mengapa mereka di dalamnya itu belum terungkapkan sangatlah lengkap. Ketambahan Nego Jubi yang berkembang sekarang itu menampilkan sosok-sosok yang sangatlah misterius pula kan. Karena itulah tubuh kekuatan dewa untuk mengatasi zaman yang seperti ini sangatlah diperlukan. Nah kamu harus ingat bahwa selain Hyuugan sendiri yang terhubung pada kekuatan beberapa atribut entah latar belakang keluarganya Otsutsuki masa lalu seperti keturunan Kaguya itu, nama Toneri juga selalu dikait-kaitan dalam ceritanya kan. Well, apakah memang benar Kashin Koji melalui Jippo itu akan melihat masa depan Boruto memang terhubung pada Toneri? Karena ia tahu Toneri itu sedang disegel di Istana Raja Naga oleh seorang Otsutsuki yang dilenyapkan Boruto di timeline masa lalu. Apakah Toneri nanti akan berperan pada kebangkitan lebih lama Hyuugan di era sekarang? Sejak kemunculan Hyuugan ya, sepertinya memang itulah peranan Toneri ke depannya nanti. Bah itu luar biasa sih. Artinya Boruto sekarang telah berada di circle pertemanan orang-orang hebat pula kan. Kashin Koji, Orochimaru, Sasuke, mantan tim Hebi dan Taka itu, dan juga tidak menutup kemungkinan Otsutsuki yang terhubung dengan keturunan Kaguya yang masih punya hubungan juga dengan Boruto. Jika ditarik lebih panjang itu, Toneri sepertinya akan memainkan peranan signifikan nakama. Lalu sekarang apa karmanya itu juga tak akan merespon kekuatan dewa Hyuugan-nya itu? Well, kalau melihat dari apa yang terjadi di episode pembukanya kala itu sangat jelas ya bahwa baik karma maupun Hyuugan itu serasa kayak udah kekuatan yang saling beresonansi satu sama lain. Artinya jika Boruto usianya sudah 16-an menuju 17-an tahun, dia tak akan kesusahan tuh untuk melepaskan dua kemampuan dewa tersebut secara bersamaan seperti pada di episode pembukanya itu kan, Boruto Karma Hyuugan-nya. That's really interesting. Sepakat nakama semuanya? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai semenarik ini kekuatan Otsutsuki Boruto di fase Badass to Blue Vortex. Oh ya jangan lupa ya untuk subscribe di channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga Boruto to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen's Odyssey. Nah kita lanjutkan lagi next time, oke? Jadi ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.